saya melakukan sesuatu di dalam tidur saya. Untungnya, alhamdulillahnya, maksudnya saya tidak melakukan hal-hal jahat. Paling saya menari kayak gitu. Kalau saya ngambil gunting atau apa kan bahaya sekali. Kadang Sheryl tidur sama saya kan, itu sangat bahaya kan kayak gitu. Nah tiba-tiba dia tuh mundur ke belakang dan berasa di mobil tuh jeglek gitu. Ternyata di belakangnya itu anaknya lagi main. Jadi anaknya tuh kayak lagi di belakang mobil dan nggak kelihatan sama dia. Yang dia rasain kok cuma jeglek ada sesuatu gitu. Jadi anaknya kelindes mobil aku gitu. Bener-bener sampai biru semua dan pas dibawa ke rumah sakit ternyata anaknya udah meninggal. Eden ngapain di sini sendiri? Nggak ada, jangan kayak gitu. Nggak ada, Mona. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Akhirnya aku lihat di CCTV tuh aku benar-benar kaget banget dan terekam. Itu dia benar-benar kayak gini, terus dia ketawa-tawa. Terus dia benar-benar kan coklat kayak gini, adep-adepan kan. Dia akan kayak kamu gitu. Punya rumah besar tentu jadi impian banyak orang. Di rumah ada kolam renang, ada tempat gymnya, ada bioskopnya. Itu pasti banyak dari kalian yang bermimpi lah punya hal tersebut. Tapi gimana kalau misalnya mimpi kalian udah nyata tuh punya rumah besar, sering ngalamin kejadian-kejadian di luar Nurul. Nah hari ini gue datengin rumah seorang influencer yang kemarin itu viral banget di TikTok dan banyak juga para lelang RJL Satsut yang request minta gue untuk ngebahas tentang kejadian-kejadian viral di rumahnya. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Sheryl. Halo Mas Fajar. Halo Mami. Halo Fajar. Makasih ya akhirnya jadi juga nih kita collab ya. Iya. Nah kemarin tuh kan viral banget gitu tentang kejadian-kejadian di luar Nurul di rumah Sheryl ya. Nah mungkin kita tonton bareng-bareng dulu nih sama para lang dan RJL Satsut videonya. Kedengeran nggak sih? Suara apa sih? Kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak sih? Aku nggak tahu kedengeran di kamera atau enggak, tapi kita rekam aja. Nggak ada bocil juga. Biasa ada bocil-bocil depan-depan sini gitu. Tuh. Dari sini. Hujan lagi tiba-tiba geledek. Nah itu lagi direnovasi dan kosong. Ini aku takut kaitannya ada sama video aku kemarin yang baru aja ada anak kecil di rumah. Oke. Itu tadi jelas banget tuh ada suara bocil nangis gitu. Itu memang banyak banget sih suara bocil-bocil, sering banget kayak ketangkep kamera. Padahal sebenarnya aku ngeliat aja tuh nggak pernah. Tapi sering banget memang orang-orang sadar akan kehadiran bocil itu gitu. Dan itu yang ngalamin kejadian-kejadian luar Nurul itu bukan kamu doang ya, tapi sisi rumah. Hampir semua orang yang ada di rumah, bahkan kayak netizen pun yang nonton live aku atau ngeliat konten aku juga ngerasain hal itu gitu. Mami juga pernah ngalamin sama si bocil itu? Pernah ketemu atau dengar suaranya? Ya kalau bocil enggak. Kalau bocil saya enggak dengar, tapi saya dengerin kalau Sheryl lagi live, yang nonton itu justru bilang, "Kak, itu anak kecil di belakangnya." Jadi dia berusaha deny kan, nggak ada siapa-siapa, kalian salah lihat kali gitu. Jadi kita tidak mengiyakan memang karena dia tidak lihat kan. Jadi yang nonton yang lihat gitu. Kalau Mami nggak pernah lihat yang bocil. Oh, tapi juga Mami mengalami kejadian di luar Nurul di rumah ini? Ada beberapa. Kemarin saya dengar gitu ya, jadi nggak tahu tuh tiba-tiba bisa viral. Katanya sosok si
bocil itu katanya palanya miring sebelah itu ya. Ada yang sempat bilang kayak gitu ya? Betul, jadi kemarin ini aku tuh nggak pernah tahu sebenarnya tuh bocil ini bentuknya seperti apa. Tapi banyak banget content creator dan orang-orang yang bisa menggambarkan sosok dari bocil itu bilang bocil itu bentuknya gini, wajahnya pucat, terus dia juga sering nempel di kaki aku. Dan hampir semua netizen di setiap live, walaupun live-nya berbeda dan netizennya berbeda, mereka ngomong hal yang sama gitu. Oh, jadi sosoknya katanya pucat, terus dia kecil, Anak laki-laki. terus anak laki-laki. Dan sering nempel di kaki aku gitu. oh. Terus katanya miring sebelah gitu palanya. Iya, itu juga miring sebelah ada kaitannya sama sejarah yang pernah terjadi juga di rumah ini gitu. Oh gitu. Jadi kalau Mami tinggal di sini udah berapa lama sebenarnya? Dari tahun 99, berarti 26 tahun ya. Oh iya. Gen Z baru lahir itu ya? Iya. Oke. Tapi Sheryl apa kabar nih sekarang nih? Kayak mukanya kelihatan fresh ya. Kita udah lama nggak ketemu ya. Iya, biasanya betul. sering main-main ya. Aku baik, terus juga puji Tuhan alhamdulillah baru melahirkan. Oh iya. Jadi ya happy karena ada baby, dan kali ini akhirnya ada anak kecil beneran di rumah gitu. Selama ini kan orang bilang ada anak kecil, ya nggak ada anak kecil di rumah gitu. Siap. Maminya bingung tadi, padahal gue nggak pernah main ke rumahnya. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Seperti apa kisah pada kali ini guys, kejadian horor di rumah Sultan mungkin ini bisa dibilang. Langsung aja akan kita ungkap di podcast kali ini. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Sebelum dimulai, jangan lupa guys, tanggal 31 Juli 2025 ada film kedua Erjil di bioskop, Sihir Pelakor. Ayo para Lang dan Erjil Satset tonton ramein bioskop, karena ini pertama kalinya gue main bioskop. Lu lihat gue jadi bos PNS. Nah, langsung aja 31 Juli 2025. Ya, Kak Sheryl, sebelum mulai cerita horor, mungkin kita tonton bareng-bareng lagi kali ya. Satu video yang sempat kerekam nih guys. Setiap ke rumah keponakanku ketangkap basah suka main congklak sendirian sambil ketawa-tawa. Lihat dia nggak ada di rumah, terus lihat CCTV ternyata dia di sini, aku langsung datengin dong. Dan jangan kayak gitu lah. Eden ngapain di sini sendiri? Nggak ada, jangan kayak gitu. Nggak ada, Mona. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada, Ona nggak mau kayak gitu. Ona nggak mau kayak gitu. Ayo, Eden sama Ona. Ayo, Eden sama Ona. Jangan kesini-sini lagi. Jadi dia bilang ada temennya, padahal di situ sendirian doang. Sendirian. Jadi biasa dia kan rumahnya nggak di sini. Jadi setiap dia ke sini kok dia nggak langsung ketemu aku nih akhir-akhir ini. Terus dia ke tempat gebyok yang ada mainan congklak. Nah pas aku lagi liatin kok dia ketawa-tawa. Nah dia bilang ada temennya di situ. Oh, dibilang nggak sosoknya kayak gimana? Dia bilang seumuran dia 3 tahun, bahkan dia kasih tahu namanya Ujang. Ujang? Dia selalu ngomong Ujang, mau main sama Ujang gitu. Dan itu 3 tahun seumuran dia dan laki-laki juga. Si Ujang main congklak sekarang ya? Makanya. Okay. Jadi ya gitulah merasanya. Boleh diceritakan mungkin awal mula kejadian horor di rumah ini tuh kayak gimana sih Kak Sheryl? Oke. Jadi sebenarnya aku pindah ke rumah ini itu tahun 1999. Jadi udah dari aku kecil banget. Terus rumah ini tuh dari tanah kosong, jadi benar-benar dibangun gitu. Awalnya tuh paling kejadiannya di rumah ini ya kayak kalau misalnya aku lagi malam-malam berasa kayak di sudut mata tuh ada sesuatu. Terus kadang ngeliat di tangga muter gitu kok ada kayak cewek pakai mukena. Tapi ternyata ART aku saat itu tuh nggak pakai hijab sama sekali dan jarang pakai mukena. Paling seperti itu. Tapi kejadian yang paling benar-benar serem terjadi di rumah ini pas tahun 2013. Jadi agak jauh tuh dari 99 pindah sampai 2013 mulai terjadi yang aneh-aneh. Jadi pada saat itu tuh aku punya supir yang mana udah nggak kerja sama aku sekarang. Terus dia waktu itu pingin nganterin mami nge-gym. Nah biasa nge-gym itu kan mungkin 2 jam, 3 jam gitu kan. Jadi dia mungkin di sela-sela gym itu seringkali dia tuh diem-diem ke rumahnya.
Rumahnya itu deket sama tempat gym dan deket sama rumah ini. Jadi ya udah dia ke rumahnya, terus tiba-tiba dia itu cepet-cepet, mama nge-gymnya tuh lagi cepet banget saat itu. Dia cepet-cepet mau jemput mama lagi untuk nge-gym. Nah tiba-tiba dia tuh mundur ke belakang dan berasa di mobil tuh jeglek gitu. Nah ternyata di belakangnya itu anaknya lagi main. Jadi anaknya tuh kayak lagi di belakang mobil dan gak kelihatan sama dia. Yang dia rasain kok cuma jeglek ada sesuatu gitu. Terus pas dia turun, anaknya tuh udah biru semua. Jadi anaknya kelindes mobil aku gitu. Bener-bener sampai biru semua dan pas dibawa ke rumah sakit, ternyata anaknya udah meninggal. Nah setelah itu dia tuh bener-bener takut juga untuk kasih tahu ke mama. Jadi orang-orang rumah yang tahu. Jadi kasih tahu sebenarnya tuh dia baru aja ngelindes anaknya meninggal. Nah dia setelah itu tuh jadi kayak ngawang aja gitu. Jadi sempat sama mama dibilang istirahat dulu aja, nggak usah kerja karena takut juga bawa mobil kan. Dan dia tuh kayak suka bengong aja kayak gitu. Jadi dia benar-benar dicutiin dulu. Terus ya udah dia masuk lagi. Kita benar-benar baru tahu anaknya benar-benar meninggal. Dan anaknya tuh cowok saat itu berusia 3 tahun anaknya. Gitu. Jadi itu yang membuat kita pikir kok abis itu ada sesuatu yang aneh mulai terjadi di rumah ini. Karena kan pakai mobil yang sama dan kebetulan saat itu tuh 2013 aku tuh baru masuk kuliah. Nah akhirnya setelah dia cuti dia mulai nyetir pakai mobil itu lagi kan. Pakai mobil waktu itu inget banget aku Fortuner Gold. Jadi setelah itu aku pulang kuliah sama dia tapi aku merasa dia tuh masih ngawang, masih suka bengong gitu. Sampai selama di tol, jadi kan aku kuliah di Karawaci. Selama di tol, dia tuh bawanya udah mulai kayak ngeng gitu. Nah, aku kebiasaan duduk tuh di tengah. Tapi aku kali itu nggak tidur karena aku merasa kok bawa mobilnya tuh nggak enak kayak di perahu gitu. Sampai akhirnya udah sampai gerbang komplek. Gerbang komplek itu dia tiba-tiba kan gerbang di sini. Jadi jalan ke sini untuk lurus, jalan ke sini untuk balik. Nah, dia tuh jalannya tuh bener-bener di tengah gitu. Di tengah, terus ini gapuranya. Terus pas aku bilang, mas awas gitu. Nah dia tuh bukan yang ngerem mendadak, tapi dia ngegas mendadak. Jadi bener-bener aku ketabrak situ, gapuranya agak hancur. Nah karena aku di tengah dan nggak pakai seat belt saat itu, jadi akunya loncat ke depan gitu. Nah di situ aku bener-bener dia langsung buru-buru ke rumah karena udah deket. Dia bawa motor. Itu aku dikerumunin warga karena di situ aku udah agak berdarah sama biru-biru gitu. Karena aku bener-bener kayak loncat. Jatuh ya? Iya loncat jauh ke depan ya? Tapi nggak loncat keluar ya. Jadi ke dashboard mobil yang di depan karena aku duduknya di tengah. Nah itu pakai mobil yang sama. Jadi setelah itu mama mikir kayaknya harus ganti mobil deh. Ini mobilnya juga nggak baik gitu kayaknya. Nah selama proses ganti mobil itu, aku tuh sering ngundang teman-teman untuk datang ke rumah. Nah aku kalau keluar dari garasi yang ada mobil itu juga, teman-teman selalu bilang, itu kenapa anak ART kok nempel mulu di kaki aku. Tapi setiap aku ke atas, anak ART-nya tuh udah nggak ada, jadi cuma di bagian bawah situ. Terus aku bilang, ART aku nggak bawa anak, kerja nggak bawa anak sama sekali. Tapi mereka semua dengan teman-teman yang berbeda selalu merasa memang ada anak kecil yang aku pun nggak merasa sama sekali. Paling yang aku rasain cuman kadang-kadang pegel kayak gitu doang. Tapi nggak ngerasa kayak nggak mungkin lah ada anak kecil tuh nempel di kaki aku. Bahkan aku nggak bisa ngeliat karena aku tuh tipenya juga agak denial untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi akhirnya kita udah merasa kok kayaknya mobil itu kan letaknya di garasi dan seringkali orang-orang dan teman-teman tuh melihat anak kecil itu di garasi tersebut gitu kan. Jadi kita merasa akhirnya udah benar-benar harus dijual dan mobil itu dijual. Tapi sayangnya habis itu dijual, kejadian tuh nggak berhenti. Bahkan sampai sekarang orang-orang tuh masih merasakan sosok anak kecil. Bahkan dari teman aku kuliah sampai teman aku kerja dan sekarang aku kerja sama tim. Dan sampai aku nge-live pun netizen merasa masih ada sosok anak kecil gitu. Itu kan aku nggak ceritain kemana-mana kan. Tapi orang beranggapan tuh bener-bener ada anak kecil itu. Bahkan sampai kita tuh abis kejadian itu sekitar 2015
Nah kita merasa mami aku kok merasa kayak mimpi buruk terus. Mimpi apa tuh? Kalau mami tuh seringkali mimpi sosok yang sama, sosoknya itu kayak sepuh-sepuh gitu, kakek-kakek, tapi mimpi itu terus. Jadi setiap hari seolah-olah ngobrol sama sesepuh itu terus. Jadi kayak aku juga bingung kenapa mami selalu ngerasa kayak gitu. Diceritain nggak sepuhnya sosoknya kayak gimana gitu? Mami sih selalu bilang kayak pakai baju-baju zaman dulu, kayak pokoknya di kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu. Tapi mami tuh jadi kayak tidurnya nggak tenang, kayak tiap hari kok mimpi, tapi mimpinya tuh bisa continuity gitu. Mimpinya selalu ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya pas lagi bener-benerin atas. Nah ngobrolnya tuh banyak tuh, ntar coba sekalian tanya ke mama karena sering kali mama tuh ngobrol kayak gitu dan bikin mama jadi darahnya jadi tinggi karena nggak tidur-tidur, jadi kita juga stres dong gitu. Nah akhirnya waktu itu pernah cek lagi toren-toren atas, di atas kamar mama tuh ada bunga. Kayak bunga-bunga yang bunga pink gitu-gitu, kayak bunga buat kuburan, itu ada di atas atap yang tepatnya tuh bawahnya tuh ranjang mama. Nah kita nggak tahu juga itu tuh apa sih hubungannya sama ini semua, karena selama ini dari 1999 sampai 2013 nggak ada hal yang terus-terusan terjadi seperti itu. Jadi kamu nggak tahu siapa yang ngasih bunga di situ? Nggak tahu, tapi terus-terusan sayang semenjak. banget ya, waktu itu kamu belum jadi konten kreator. Iya, ya? kalau nggak aku mungkin udah video saat itu kan. Sampai pokoknya sampai sekarang dari tahun 2013 kejadian tersebut tuh benar-benar hal-hal terjadi terus-menerus kayak gitu. Dan ada aja gitu. Sampai aku mulai ngonten tuh awal-awal pandemi, akhirnya aku makanya mulai ada rekaman-rekaman yang aku bisa share gitu, karena pas tahun 2020 kayaknya itu masih, jadi aku punya anjing kan, anjing aku itu akan selalu gonggong setiap ada orang di luar atau tamu datang. Jadi dia akan kasih tahu kita, dan aku karena males ke depan atau ngelihat ke depan, aku biasa cek CCTV. Nah di situ aku ngelihat kok ada sosok pakai putih itu tapi tinggi banget. Jadi kayak orang berdiri, ditaruh kain gitu. Jadi benar-benar sosok putih itu ada di depan rumah. Terus di situ ada mobil jalan-jalan juga, kayak mobil tetangga jalan, tapi nembus. Jadi sosok itu tuh nembus. Akhirnya aku langsung dong rekam CCTV-nya, terus aku videoin kejadian nyatanya gitu. Itu nggak ada orang, tapi di CCTV itu benar-benar ada sosok putih itu. Sampai kerekam, dan itu ada aku posting juga. Ada nggak videonya? Ada. Ini ngelihat di CCTV, terus ada putih-putih nggak jelas apa ini di depan rumah. Tapi kalau misalkan kita lihat ke depan, itu benar-benar ada mobil. Tapi nah itu jadi ada cewek, kayak aku sih merasa itu benar-benar kayak cewek, tapi pakai kain putih atau top gitu. Nah aku ngeliatin terus tuh, itu sampai kapan dia hilang, karena aku masih denial juga, aku pikir itu kotoran CCTV mungkin ya, putih kayak gitu. Tapi ternyata pas udah ada matahari itu udah hilang. Jadi ceweknya itu benar-benar di situ. Ini di depan rumah ini nih? Iya di situ. Oh, itu yang benar-benar ketangkep CCTV. Jadi di depan tadi kan ada kayak patung gajah, nah itu di depan situ, jadi di depannya. Nah maka itu aku merasa kok semenjak kejadian tersebut kayak yang banyak terjadi tuh bukan hanya bocil itu aja, tapi kayak banyak banget hal-hal lain kayak mengundang untuk masuk ke sini gitu. Maka itu yang membuat aku benar-benar serem banget, apalagi aku mulai iseng-iseng nge-live malam itu dengan tidak ada pikiran untuk nge-live serem sama sekali. Jadi nggak ada aku mencoba untuk kayak tadinya kan aku sering house tour yang serem-serem gitu, tapi kali itu nggak pas pertama kali live. Tapi orang-orang mulai merasa kok ada bocil, terus kok ada nenek-nenek. Nenek di mana? Nah banyak banget yang bilang tuh, kakak kenapa selalu ditemenin neneknya kalau misalkan lagi live. Nah itu kalau aku berpikir kalau sesuai dengan kejadian aku itu tahun 2018.
Parah ada banget netizen, sesuatu. maksudnya bukan ibunya kan nenek-nenek? Bukan, jadi dia benar-benar melihat itu adalah sosok nenek-nenek gitu yang nemenin aku live. Kira netizen ngatain ibunya, Bukan. Jadi kok ada nenek-nenek nemenin aku terus, tapi kadang-kadang senyum ke kamera. Dan mereka tuh ngomong, aku tuh bingung kadang-kadang aku tuh dikerjain atau enggak. Tapi setiap aku live mereka ngomong, bener Kak, bener gitu. Nah, ternyata kayaknya itu berkaitan sama tahun 2018 nenek aku jadi meninggal di rumah ini. Oh. Jadi nenek aku pas Imlek, aku lagi nggak mau Imlek di Jakarta. Jadi ada acara untuk Imlek waktu itu aku di Malaysia. Nah saat aku di Malaysia itu ternyata nenek tuh benar-benar sehat banget. Terus nenek tiba-tiba bilang mau makan, mau mandi, mau bersih-bersih. Terus dia tidur dan tiba-tiba aku dapat kabar dari Malaysia kalau dia meninggal. Nah saat itu ya aku benar-benar langsung kaget banget kan, karena aku langsung cepat-cepat pulang ke Jakarta, terus langsung ternyata udah ketemu pokoknya di rumah duka dalam keadaan semuanya udah dirapin sama saudara-saudara yang ada di sini. Nah semenjak itu aku tuh benar-benar mimpi selalu nenek bilang ada sesuatu di lemari, ada sesuatu di lemari, tolong. Itu aku selalu mimpi semenjak nenek meninggal. Tapi nenek datang dalam wujud kayak nenek biasa aja gitu? Kayak nenek biasa, jadi aku selalu merasa kan aku manggil Oma masih hidup. Iya, Oma pingin kamu lihat di lemari ada sesuatu, tapi selalu mimpinya sampai situ doang. Lemari apa nggak dikasih tahu? Lemarinya dia, jadi aku benar-benar ada di dalam kamarnya dia di mimpi tersebut gitu. Jadi selalu mimpinya sampai Oma 40 harian baru aku selesai mimpi itu. Jadi 40 hari berturut-turut semenjak Oma meninggal, aku selalu mimpi hal yang sama. Tapi ya nih maksudnya buat para pengajar satset gitu ya, kalau kita mimpi keluarga yang udah meninggal tuh kayak level kehororannya tuh agak lebih serem gitu ya. Iya. Karena kan banyak kenangan kita sama orang tersebut gitu ya. Dan saat itu kalau aku pas 40 hari itu, aku belum merasa takut karena yang emosi aku saat itu masih merasa Oma tuh masih hidup. Karena kan aku meninggalkan Oma saat aku di Malaysia. Jadi emosi aku lebih kayak, oh setiap aku mimpi, aku tuh akan senang banget setiap aku mau tidur karena aku tahu akan bertemu sama Oma dan ngobrol sama Oma. Dan kalau di mimpi kan berasa banget kayak, oh masih hidup nih, masih bisa ngobrol nih gitu. Itu sampai 40 hari. Nah tapi ART aku yang dulu ada sama Oma saat Oma meninggal, dia itu setiap hari semenjak Oma meninggal dia selalu nangis-nangis. Jadi dia nangis dalam tidur, dia gini, maaf Oma, maaf kayak gitu terus. Sampai akhirnya sebelum 40 hari dia mutusin untuk keluar. Loh gara-gara itu? Nah itu aku nggak tahu sampai sekarang karena apa. Jadi dia benar-benar minta maaf terus sama Oma, minta maaf terus sama Oma. Sedangkan Oma di mimpi aku bilang ada sesuatu di lemari. Nah akhirnya aku sama Mami bongkar lemarinya dan nggak ada apa-apa. Oh di lemari nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, jadi cuman bener-bener baju aja. Bener-bener baju-bajunya dia semuanya. Dan nggak ada yang kayak sesuatu yang aneh yang harus aku temuin gitu sampai sekarang. Akhirnya mulai selesai 40 hari itu, kita merasa kok kayaknya kamar itu nggak enak gitu. Aku juga perasaannya udah mulai takut setiap kamar itu, setiap di atas jam 6 paling cuman Mami yang berani ke kamar itu. Akhirnya sekarang kamarnya diubah jadi tempat gym. Dan cuman Mami yang sampai sekarang berani untuk nge-gym malam di situ. Kalau udah di atas jam 6 udah nggak berani ke situ. Jadi sekarang perasaan aku tuh yang tadinya sedih, jadi udah mulai ke rasa takut gitu. Apalagi setiap live, orang-orang yang nggak tahu cerita itu pun soal nenek, dia merasa selalu ada nenek yang nemenin aku, tapi selalu senyum-senyum. Jadi ngeliatin aku dengan senyum-senyum kayak gitu. Itu yang buat aku merasa apa itu Oma ya gitu. Jadi paling semenjak 2013, 2018, terus mulai semenjak sekarang aku live, karena Mama mulai tidur kan Mama sendiri satu lantai. Terus Mama merasa kan rumah ini tuh ada wing barat dan wing timur. Jadi Mama merasa kalau misalkan dari wing sini kan bioskop di sini. Mama di sana kamarnya jauh. Jadi Mama bikin pintu untuk ke kamarnya tanpa harus ke wing satu lagi. Jadi kamarnya tuh memiliki 2 pintu. Nah yang pintu yang Mama bikin ini, Mama bikin pintunya tuh gebyok ala-ala Jawa-Jawa Jogja. Oh. Nah semenjak saat itu jadi Mama bisa tuh dari bioskop langsung ke kamarnya langsung.
karena lantainya sama, tinggal langsung dari pintu itu. Tapi kamu orang Jogja, orang Jawa? Enggak. Oh nggak ada. Tapi mama memang mau bikin aja. Demen banget yang Indonesia seperti itu gitu. Nah akhirnya ya udah setelah itu pintu dibuka terus, mama tuh yang aku bilang tadi, mama nggak berhenti mimpi soal kerajaan-kerajaan dulu, mimpi soal kakek-kakek yang kayak diajak ngomong terus setiap hari yang bikin mama tuh nggak bisa tidur. Akhirnya kita mutusin untuk tutup pintu itu. Jadi sampai sekarang pintu itu nggak kebuka lagi. Jadi bener-bener udah ditembokin aja. Dan kata orang tuh sebenarnya di kamar itu nggak boleh ada pintu 2 masuk. Nah akhirnya setelah aku kontenin terus pintu itu, banyak banget content creator yang bisa melihat sosok sesuatu yang bilang itu tuh adalah gerbang jadinya. Yang akhirnya mengundang banyak makhluk-makhluk yang mungkin nggak terlihat jadinya suka berada di sini gitu. Makanya sekarang fokusnya bukan ke bocil-bocil itu lagi, kayak ada kakek-kakek. Bahkan kalau mama nonton di bioskop sendiri, itu tuh ada wanita Jepang. Yang mana katanya dia nggak suka sama suara berisik. Yang mana kalau kita nonton itu kan berisik banget ya. Dan mama sering banget setiap lagi nonton kan selonjoran gitu kan. Kayak berasa ditarik gitu kakinya. Nah katanya itu adalah sosok wanita Jepang yang memang tempatnya di situ. Jadi kalau orang pinter melihat, mereka tuh kayak punya spot-spot sendiri di dalam rumah aku. Bahkan si anak kecil juga spotnya ya udah di garasi situ. Paling sekarang katanya dia sering ada di tangga-tangga gitu dan nempel di kaki. Katanya gimana sosok wanita Jepangnya tuh? Wanita Jepangnya katanya cantik banget. Bener-bener cantik, rambutnya lurus, panjang, hitam dan pucat putih gitu. Tapi dia bener-bener kesel, mukanya bisa marah kalau denger suara berisik. Berarti bukan kayak Jaiko gitu ya bukannya? Mungkin kayak sadako gitu kali ya. Kayaknya yang digambarkan sama orang tersebut sih seperti itu. Dan dia tuh wanita Jepang. Nah katanya wanita Jepang itu juga berasal dari mama tuh suka ngoleksi barang-barang antik. Nah barang antiknya itu ada yang kayak Jepang-Jepangan gitu. Nah dia tuh katanya kebawa dari situ. Nah ini pasti Paralang sama Erjel Satset pasti banyak yang request nih. Supaya gue nonton sendirian di bioskop itu ya. Betul. Gimana nih guys? 20.000 komen nanti gue pertimbangin lagi. Kalau yang pengalaman siang-siang itu dengar suara bocil nangis yang tadi ada videonya tuh gimana? Oke, itu tuh terjadi karena mulai kan ada content creator yang datang ke sini dan dia menjadi mediator. Jadi aku baru pernah benar-benar ngelihat orang kesurupan. Yang dia benar-benar jadi anak kecil, dia jadi kakek-kakek. Jangan usir aku. Bukan mau bawa sini tuh. Itu aku baru pernah lihat. Nah, akhirnya kita mengundang, kita muter-muter nih di sini sampai malam banget. Nah, tiba-tiba siangnya aku nggak pernah ngerasain hal itu dan ngedenger dengan jelas, bahkan kerekam. Itu aku nggak pernah, itu mulai gangguannya lebih parah. Anak kecil nangis-nangis di deket aku, bahkan itu tadinya aku denger tuh di samping kuping aku. Nangis, terus kok tiba-tiba kayak pindah, kayak ke sekeliling gitu loh, aku merasanya. Ini di kamar lagi sendiri? Sendiri, lagi di kamar sendiri, kok aku merasa di sini, terus tiba-tiba kok ada di bawah kayak ngiter-ngiter gitu. Nah karena aku orangnya denial juga, aku butuh nggak orang lain tuh harus denger nih ini bener atau enggak, atau aku tuh halusinasi aja. Akhirnya benar-benar ketangkap kamera dan itu benar-benar suara nangis gitu. Nah seringkali gangguan-gangguan tuh mulai berasa semenjak kita tuh kayak mungkin terkesan nantangin ya, dengan kita ngiter-ngiter, terus kita sampai jam 12 kita masih syuting-syuting gitu-gitu. Dan waktu itu pas pakai mediator itu juga dia marah karena kenapa sih sekarang di sini rame banget gitu. Jadi, si bocilnya? Itu bukan bocil. Kalau bocil tuh agak baik katanya. Ini kayak sosok kayak ibu-ibu atau yang kakek-kakek gitu yang kayak dia merasa udah lama di sini dan dia harus ngejagain rumah ini, dia merasa marah gitu. Tapi mulai kayak bocil-bocil itu dan makhluk-makhluk lainnya mulai
terasa banget nggak enaknya. Bahkan aku ngerasa kalau sendirian tuh ngerasa nggak enak banget tuh mulai dari aku mulai ngontenin atau mulai sering nge-live. Itu mulai kayak kok sering banget ya kejadian kayak gini. Bahkan tim juga ngerasain bener-bener kejadian gitu. Dan bukan Sheryl doang ya yang ada melihat seperti sosok-sosok anak kecil gitu ya. Nah, keponakannya yang main tuh juga katanya sering main bareng sama si anak kecil itu. Yang tadi ada videonya tuh. Itu kalau itu ceritanya gimana? Jadi keponakan aku kan umurnya 3 tahun. Jadi lagi senang-senangnya untuk berinteraksi sama teman sebayanya gitu. Jadi biasa kalau misalkan datang ke rumah ini, dia tuh sering kali nyari aku. Tapi kok akhir-akhir ini seringkali dia mau main ke sini aja. Jadi aku kan adanya di pojok sana. Dia mau main ke sisi yang barat ini. Nah, terus pas aku lihat CCTV, ternyata dia tuh memang sering banget main congklak di situ. Tapi aku mikir kan, gak mungkin anak kecil seusia dia tuh gampang banget bosenan. Kalau dia main sendiri, pasti dia selalu ngajak siapapun untuk main sama dia gitu. Akhirnya aku lihat di CCTV tuh aku benar-benar kaget banget dan terekam. Itu dia benar-benar kayak gini, terus dia ketawa-tawa, terus dia benar-benar kan congklak kayak gini, adep-adepan kan. Dia akan kayak kamu gitu. Duluan ketawa-ketawa kayak gitu. Kan kayak gitulah. Eden ngapain di sini sendiri? Nggak ada, jangan kayak gitu. Nggak ada, mau. Nah akhirnya aku cepet-cepet dong karena aku ngeliatnya pas itu di CCTV. Terus aku langsung datengin, terus dia bilang jangan kenalan dulu sama temennya aku gitu. Bahkan dia tuh ngomong temennya namanya Ujang. Dan dia bilang umurnya sama aku, tingginya sama, cuman dia putih. Dia ngomongnya tuh kayak gitu. Dan dia pas aku tarik, dia tuh benar-benar nangis terus karena dia mau main sama temennya gitu. Si Ujang tadi? Iya. Jadi itu adanya posisinya di pintu yang akhirnya ditutup ke kamar mama itu. Nah banyak banget yang bilang juga kayak content creator yang bisa melihat kalau memang ada sosok anak kecil di situ yang berkaitan dengan anak kecil yang dulu di tahun 2013. Makanya anak kecilnya rada miring gitu. Tapi emang nama anak dari supirmu tuh Ujang apa bukan? Nah itu aku nggak tahu karena pas kejadian itu kita nggak ada yang berani bener-bener nanya ke sopir saat itu apa yang terjadi, nama anaknya siapa, nggak ada yang berani gitu. Karena nggak enak kan, karena dia aja kayak masih Ya tragis lah itu ya. Untuk Si kita trauma. nanya gitu, menurut aku waktu itu kita nggak berani gitu. Jadi kita nggak tahu juga itu anak yang sama atau enggak. Yang aku tahu cuman anaknya tuh anak laki-laki umur 3 tahun. Nah itu juga yang orang-orang merasa kok sama ya selalu ada anak-anak itu gitu. Nah waktu itu juga pas yang content creator dan sebagai mediator itu dia benar-benar masuk ke dalam diri si Ujang itu dan dia kayak menangis gitu. Dia takut banget kalau dia nggak ganggu kok, dia nggak ganggu dan dia takut banget kalau diusir sama kita untuk nggak boleh tinggal di sini gitu. Nah, kalian pasti juga nunggu-nunggu ya maminya Sheryl nih untuk bercerita tentang dari sudut pandang maminya gitu, mengalami kejadian-kejadian apa yang kemarin sempat viral dan FYP. Langsung aja kita undang maminya Sheryl. Ya sekarang gue udah kedatangan maminya Sheryl. Mami, Iya. kalau di RJL nih biasanya para lang RJL Satset itu seneng lihat saya susah gitu. Nah udah dengar tadi kejadian-kejadian horor di rumah ini kayaknya serem banget. Pasti banyak yang request saya untuk sendirian pasti di sini nih Mami. Tapi lihat dulu nanti ya guys. Mami itu katanya sering ngoleksi benda-benda kuno gitu ya Mami ya? Ada beberapa, tapi saya tipenya bukan yang disebut kolektor. Kalau kolektor itu kan benar-benar yang banyak. Itu awal mulanya ada orang butuh uang, jual ke saya. Memang semakin itu barang antik itu semakin lama usianya semakin tua, dia semakin mahal. Jadi saya beli itu piring antik dari zaman dinasti Ming katanya. Lama-lama tambah diliatin, kumaha atuh ya ini kok jadi addicted, jadi seneng saya lihatnya. Jadi setiap orang itu ada yang butuh duit jual, saya beli lagi. Nah tambah tua dia tambah mahal, jadi piring itu bisa ratusan juta. Nah itu juga sebenarnya kalau kita punya iman
sama Allah ya harusnya nggak boleh. Karena kenapa? Piring-piring itu, barang-barang antik itu diambil kan dari kapal yang karam. Jadi di mana itu kan kapal karam itu berarti banyak jiwa yang mati, ya kan? Jadi pasti itu ada yang nyangkut di situ. Kenapa piring itu punya daya magis sendiri, barang-barang antik itu saya ada tempat asinan, ada apa, tambah dilihat tuh tambah kepengen nyari temennya lagi, pengen beli lagi gitu. Karena kan umurnya udah tua sekali ya. Oke, makanya ini kalau kalian lihat guys, ada banyak gajah-gajah gitu ya. Iya. Patung-patung gitu ya, di rumahnya Sheryl dan Mami. Ya Mami boleh diceritain mungkin ya, awal mula kejadian horor yang Mami alamin tuh kayak gimana sih di sini gitu? Saya sebenarnya tipe orang yang nggak takut. Jadi walaupun saya ngelihat misalnya itu, karena saya percaya memang ada yang gaib itu di dunia tuh ada. Tapi kan kita punya Allah yang berkuasa ya. Jadi kalau kitanya berani, mereka juga nggak berani. Nah dulu rumah saya itu, kamar saya itu, saya ada di wing barat. Nah di sini kita bilangnya rumah hobi. Jadi ada bioskop, ada kolam renang. Saya bikin pintu lagi, tapi dari gebyok tembus ke kamar saya supaya this is make it easy buat saya ke home theater. Jadi saya nggak perlu turun lagi tangga atau gimana. Jadi saya bikin dari gebyok. Nah dari abis gebyok itu jadi, kok saya setiap malam kayak mimpi ya. Mimpi didatengin kayak sesepuh. Tapi karena saya senang belajar, senang maksudnya curiosity saya tuh tinggi. Jadi saya berasa ini kok orang pinter datengin saya kalau malam. Di mimpi saya berasanya gitu ya. Yang datang jadi, gimana sosoknya? Pakai sorban. Dia naik kuda, dia suruh saya panggil dia Eyang Romo. Jadi dia ngomong tuh, jadi anak, Ndok, mesti baik, punya hati yang tulus. Kamu udah bener gini, sering berbagi atau apa, itu bagus. Jadi saya seneng. Waktu saya bangun itu saya tahu, ini saya mimpi kok kayaknya agak aneh nih ya. Tapi saya ladenin salahnya. Jadi saat ngobrol gitu, saya juga ladenin dia. Jadi ngobrol panjang. Jadi malah seperti dibilangnya nggak bagus sekali kalau di agama. Jadi saya kayak pelihara dia. Jadi dia seneng datang terus, tiap malam datang terus ngobrol. Ngobrol apa aja tuh Mami? Pokoknya seperti kamu bicara sama kakek kamu. Dia bicara tentang dia perang, tentang harus berbuat baik, semua yang baik. Jadi saya tuh ada kesenangan sendiri gitu kan. Nah terus tapi imbasnya buat saya memang nggak baik. Karena saya lama-lama kan berarti kurang tidur. Satu hari tensi saya 180 bawahnya 110, saya harus masuk UGD karena nggak tidur. Jadi kalau ngobrol itu nggak tidur? Tidur, tapi mungkin bukan deep sleep. Jadi tidur kita namanya kamu ada orang yang maksudnya kasat mata ya nggak kelihatan gitu aja kamu ngobrol pasti kamu nggak bisa tidur yang benar-benar kayak gitu. Nah saya akhirnya ambil keputusan anak-anak udah rembukan nih, Mami nggak bisa gini karena kenapa berarti Mami mengizinkan makhluk lain, kan Mami percaya sama Tuhan, sama Allah. Kenapa Mami mengizinkan orang lain berkomunikasi? Karena kan alamnya udah beda tetap ya. Jadi akhirnya kita putusin pintu itu kita tutup. Jadi saya nggak bisa tembus ke situ. Jadi pintu kamar itu cuma satu. Jadi mau nggak mau kalau saya mau ke bioskop, mau ke kolam renang, saya harus muterin tangga dulu. Tapi saya lupa kalau makhluk halus itu kan bisa tembus. Iya kan, walaupun ditutup ternyata bikin dia malah nggak nyaman. Nah waktu datang konten kreator terakhir ya, dia bilang ini malah ada 1000 pasukan datang tembus-tembus ke kamar Mami ke situ gitu. Jadi bukannya saya mimpinya hilang, malah si Eyangnya nggak datang, malah tambah kacau. Ada 1000 pasukan berkuda, ada segala macam. Saya taunya dari si mediatornya itu bilang, jadi itu dijadiin portal buat mereka. Banyak banget yang lalu lalang dari pintu itu. Kita juga nggak tahu ya, saat gebyok itu saya pesen sama desain interior, mereka bawa bener-bener dari Jawa Tengah. Kita nggak tahu itu gebyok umurnya berapa, ada yang nempatin atau enggak. Saya salahnya juga waktu gebyok itu datang, nggak kita doain. Harusnya kan kita doain dulu, minta supaya ini bersih, yang ngikut atau apa bukan tempatnya gitu kan, nggak didoain sebenarnya. Jadi sebenarnya yang saya lakukan itu nutup pintu itu bukan jalan keluar sebenarnya. Yang benar itu harus kita doain. Yeah. Oke, nanti saya boleh lihat nggak ke situ Mami? Boleh. Oke, boleh. Ya. Boleh. Nanti saya lihat ya.
Kenapa sih Mami kok pengen Jawa-Jawa gitu? Apa emang ada keturunan Jawa gitu? Saya malah ada Sundanya. Bapak saya Sunda, mama saya itu Chinese Betawi. Saya nggak ada Jawa sama sekali, tapi sesuatu yang Indonesia banget itu saya kayak tergila-gila sama sesuatu Indonesia. Saya bisa ya tiba-tiba diundang makan, saya bisa pakai kebaya, bisa pakai batik. Saya seneng yang begitu-begitu yang Indonesia banget. Makanya di ruang gebyok itu ada kursi antik yang kursi goyang zaman dulu. Congklaknya pun congklak antik. Kalau nanti Sheryl ceritain soal congklak, sebenarnya cucu saya umur 3 tahun itu nggak bisa main congklak. Belum mengerti main congklak. Congklak itu kan zamannya saya, ya kan. Tapi dia senang banget memang main di situ. Jadi memang saya bikin itu desain ruangan itu tuh benar-benar yang seperti kita berada di Jawa. Kalau dilihat kan maksudnya rumah ini agak Mediterranean ya. Nah di situ satu ruangan yang kita bisa datang. Oh kok feel like home ya, ini Indonesia banget gitu. Jadi di mana kursi-kursinya juga dari jati-jati, ada gebyoknya, ada foto-foto saya pakai kebaya, dibikin hitam putih kayak gitu. Jadi benar-benar berasa Indonesia banget ada di sini. Foto Mami ya? Foto saya, foto Ade juga. Nah sekarang dampaknya itu saya nggak mimpi lagi ketemu, saya disuruh panggil Eyang Romo sama dia, karena tua sekali kan. Tapi sangat baik, makanya kenapa saya juga nggak takut. Nah sekarang terakhir-terakhir ini, setelah saya nggak mimpi Eyang Romo tuh, saya sih nggak tahu sebenarnya. Tapi kedapatan kemarin ini Sheryl rekam saya dari CCTV, saya sleepwalking. Jadi setiap tidur itu saya ternyata suka melakukan hal yang aneh-aneh. Kadang-kadang saya menari, namanya apa ya, ronggeng ya, nari yang lagi tidur nari ronggeng. Nari ronggeng benar-benar nari, tapi itu yang ngomong Sheryl. Setelah saya bangun saya benar-benar nggak ingat sama sekali, tapi saya bilang bohong deh kayak gitu, nggak, saya nggak percaya karena saya nggak merasakan sama sekali kan itu. Sampai satu hari dia pas mungkin belum tidur, jadi saya mimpi naik apa sih kayak kereta gitu ya, kayak kereta ya zaman dulu yang masih pakai kayak batu bara apa ya gitu ya. Saya naik itu kerekam sama CCTV dia rekamin saya. Nah itu baru saya pikir, oh iya benar saya sleepwalking berarti kayak gini nih namanya. Saya melakukan sesuatu di dalam tidur saya. Saya sampai bilang, aduh alhamdulillah puji Tuhan rumah sekarang nggak ada sumur ya. Kalau ada sumur saya ngiterin sumur, kumaha tuh kalau nyebur ya. Kan takut juga ya kalau kayak gitu. Nah belakangan baru saya pikir kenapa jadi saya sleepwalking ya kalau kayak gini. Saya melakukan sesuatu di dalam tidur saya. Untungnya alhamdulillahnya maksudnya saya tidak melakukan hal-hal jahat. Paling saya menari kayak gitu. Kalau saya ngambil gunting atau apa kan bahaya sekali. Kadang Sheryl tidur sama saya kan. Itu sangat bahaya kan kayak gitu. Iya ya. Tapi di mimpi Mami ngerasa apa? Nggak, nari? Saya nggak berasa apa-apa. Nggak berasa nari, nggak berasa apa. Tapi yang paling sering kata Sheryl memang saya nari. Tapi tariannya tarian apa ya namanya itu ya? Bukan yang tadi itu ya, nana bukan. Nah, bukan. Tradisional, benar-benar yang kayak, makanya saya bilang yang kayak ronggeng ke zaman-zaman dulu gitu tuh. Oh Sheryl pas lihat Mama nari-nari sendiri gimana itu? Aku sih benar-benar takut ya. Aku langsung biasa manggil Mbak, manggil apa. Tapi aku tuh baca-baca kalau kayak gitu tuh nggak boleh dibangunin. Oh, jadi gitu. kadang-kadang ya udah aku kabur aja. Tapi aku liatin. Oh malah kamu kabur? Iya nggak sopan dia. Bukan jagain maminya, kabur dia. Di CCTV karena kalau juga enggak, kamu kabur. Iya kalau enggak takut kan berasa goyang-goyang. Biasa tuh aku nggak terlalu sadar. Cuman kalau misalnya aku lagi tidur gitu, kan berasa kok bangun nih, ada yang goyang atau ada apa gitu. Udah nih lagi nari-nari aja. Terus aku kabur karena tadi aku selalu pingin bangunin. Tapi tuh katanya tuh nggak boleh dibangunin. Jadi aku juga bingung. Kalau aku baca-baca sleepwalking katanya nggak boleh dibangunin. Jangan deh ntar kenapa-napa gitu. Ini agak unik juga ya sleepwalking ya. Malah di CCTV terakhir saya bisa rolling loh. Iya. Saya bisa ngeroh. Bayangin setua gini 60 tahun ngeroh. Biasa juga mama salto kayak salto ngerolling gitu. Itu Mami habis nonton Smackdown gimana? Iya saya juga bingung. Di CCTV saya gak percaya ini Mami ngerolling di kasur. Jadi kita mikirnya udahlah itu ibarat kayak ngigo aja udah gitu. Karena kan orang juga suka ngigo yang kayak kalau lagi tidur. Cuman mungkin Mami bergerak gitu. Jadi kita mungkin ngerol mau hit punch Sheryl kali. Enggak ya Mami? Enggak.
Kalau anak kecil gimana Mami? Pernah punya pengalaman sama anak kecil? Mami sih nggak ada. Mami nggak ada pengalaman anak kecil. Yang Mami dengar cuma dari live-nya Sheryl banyak orang yang ngomong. Jadi yang nonton live-nya tuh banyak yang ngomong, Kak itu kok anaknya belum tidur atau gimana gitu kan. Kak itu ada yang lewat di atas gitu kan. Banyak yang ngomong kayak gitu. Cuma Mami nggak pernah lihat yang anak kecil itu. Cuma waktu salah satu konten kreator kesini lagi lewatin kolam renang, tiba-tiba dia suaranya berubah jadi suara anak kecil. Dan dia menangis. Pertama nggak nangis, pertama dia bilang, saya senang temenin ibu berenang. Karena saya setiap pagi itu jam 6 sampai setengah 7 saya berenang, bolak-balik 100 kali. Itu saya berenang, dia bilang saya senang temenin ibu berenang. Saya kaget dong, berarti kan ada mata lain yang ngeliatin saya berenang pagi hari. Saya bilang, berarti kamu nontonin ibu berenang? Terus dia bilang, enggak nontonin, saya cuma temenin ibu. Tiba-tiba dia nangis, suaranya benar-benar suara anak kecil. Dia bilang, jangan usir saya Bu, jangan usir saya cuma seneng. Di sini kan ada air pancuran, ada apa, saya seneng, dia bilang. Jangan usir saya. Oh, dia bilang jangan diusir ya. anak kecil itu. Nah, saya nggak pernah ketemu yang sosoknya benar. Cuma mediator ini, si konten kreator ini tiba-tiba kayak kemasukan anak kecil. Suaranya berubah jadi anak kecil. Dan dia nangis-nangis, jangan usir saya gitu. Saya bilang, enggak, ibu nggak usir, tapi kan dunianya udah beda. Kamu berarti kalau ibu berenang, tunggu aja di luar, jangan di situ. Ibu kan berasa nggak nyaman berenang ditungguin orang gitu. Karena saya dasarnya kan nggak takut ya, karena percaya Allah tuh maha besar ya yang lindungin kita. Oh, jadi anak kecilnya tuh kadang kalau menurut dia gitu di kolam renang gitu ya. Berarti itu anak keliaran. Oh, di mana-mana. Iya kan? Berarti di mana-mana. Karena kan mencongklak itu sama Denmas adanya di gebyok, di atas. Iya kan? Kalau di kolam renang berarti di sini. Kadang-kadang yang teman adik lihat sama tim lihat tuh, Neng Nabila kan juga lihat itu di garasi. Berarti memang seperti anak-anak layaknya, dia keliaran-keliaran aja. Iya ya. Ya kalau anaknya kayak Cipung mah nggak apa-apa kan? Hai. Ya. Lumayan banyak yang endorse. Nah, gimana guys? Apakah gue harus menginap di sini untuk melihat sebetulnya ada fenomena apa sih di rumah Sheryl dan Mami? Boleh banget 20.000 komen di bawah. Mami, ini kita sama Sheryl mungkin mau nanya aja gitu ya. Kalau menurut kalian berdua gitu sekarang sebagai konten kreator tuh tantangannya apa sih gitu yang berat gitu? Kalau sekarang mungkin karena aku mulai beralih ke hal lainnya yang tadinya storytelling. Kalau storytelling kan lebih aku sendiri bisa ngelakuin gitu. Kalau sekarang lebih banyak ke kehidupan, kayak kehidupan aku. Kalau enggak aku ngerjain Mami, itu mungkin berat di waktu. Karena aku kan juga baru melahirkan, jadi masih ngurusin anak juga gitu. Itu beratnya lebih di waktu, terus sekarang juga harus nyesuaiin sama jadwal Mami. Kalau dulu kan storytelling aku sendiri aja. Mami kan suka jarang di Indonesia kan, jadi agak susah nih untuk, nih aku mau bikin konten sama Mami, harus jadwalnya Mami apa, jadwalnya aku apa, jadwalnya tim apa gitu. Jadi lebih susah di situ sih sekarang. Oke. Tapi kenapa sih memutuskan pengen jadi konten kreator gitu? Oke, jadi aku tuh jadi content creator karena awalnya aku pengen jadi news anchor. Oh. Udah pingin banget. Sekolahnya aku broadcast journalism gitu. Oh, kamu anak broadcast? Iya, udah pingin banget nih, pokoknya pingin cita-citanya jadi news anchor. Tapi saat itu aku waktu itu akselerasi, jadi 3 tahun tuh udah lulus waktu itu. Jadi ijazah juga belum ada, ngurus-ngurusnya pokoknya belum kelar lah. Nah, semasa aku libur itu, aku tuh nggak bisa diem orangnya. Jadi aku pikir aku harus ngapain ya, aku harus pokoknya menghasilkan uang. Karena aku diajarin mama dari dulu, apapun jangan pakai kekuatan mama, jangan pakai privilege kamu gitu. Jadi aku benar-benar ngerjain sesuatu dari nol. Akhirnya aku ikut casting. Pokoknya yang penting gimana sih caranya aku bisa produktif. Casting aku apa kamu? Mulai casting iklan gitu-gitu. Awal-awal aku ingat banget aku iklan bank dulu. Oh, kamu jadi yang talent gitu. Terus mulai apapun lah aku ambil. Stripping sintron. Tapi masih ya peran-peran kecil apapun aku ambil pokoknya. Terus akhirnya karena pandemi membuat aku jadi harus di rumah aja kan. Nah aku di rumah juga nggak bisa nih, gimana caranya ya aku harus tetap produktif gitu. Akhirnya
aku mulai bikin YouTube. Kalau aku pikir, kan aku suka banget ya waktu itu jadi news anchor. Jadi gimana kalau aku bikin platform sendiri aja. Jadi dulu aku storytelling, ceritain fun fact. Kalau ada gempa aku bikin di TikTok, bikin di YouTube kayak gitu. Nah baru tuh akhirnya mulai banyak yang suka gitu. Jadi aku kalau misalnya ada gempa langsung aku detik itu juga bikin konten, ini ada gempa hati-hati ya gitu segala macam. Terus mulai storytelling, fun fact sama ke horor gitu. Even nggak berani bilang ke teman-teman, ke keluarga kalau dia punya channel. Kalau kita kan bilang ya tolong subscribe ya kayak gitu. Dia Sheryl ini introvert banget. Gitu. Jadi dia daripada nanti orang katain dia atau apa ya, dia saking takutnya dia nggak mau orang tahu dia bikin. Kalau kita kan minta tolong subscribe ya, kayak gitu ya. Dia tidak melakukan itu. Sampai suatu hari 60.000 udah mulai banyak yang tahu, lo kok bikin ini, terus mulai di-share kan dulu di grup-grup gitu. Terus akhirnya baru deh, ya udah deh kayaknya orang-orang juga udah tahu gitu. Itu kayak ibu saya tuh, sampai sekarang misalnya ketemu orang di jalan nih. Wah, RJL ya gitu ya. Terus ibu saya tahu ngomong apa? Kamu kalau nonton jangan iklannya ya, kata gitu. Itu orang tua. Tahu juga nih. Soalnya itu periuk nasi ya. Tapi mami support ya anaknya. Iya. Jadi apapun juga sejauh dia baik, jadi bisa jadi pewarta kebaikan Allah, di mana maksudnya dari hidup dia orang bisa melihat Allah tuh luar biasa. Bisa membawa orang-orang buat bertobat istilahnya ya. Itu saya support. Apapun juga Sheryl mau, saya support. Iya ya. Itu sebenarnya kalau boleh fun fact gitu ya. Waktu itu kan saya sempat viral gitu ya. Bocah-bocah ngantri amplop itu. Katanya itu sampai ribuan ya. Terakhir tahun lalu 1.300. Iya. Tahun ini berarti? Tahun ini. Tahun ini. Imlek 1.300 bocah ngantri. 1.300. Bukan bocah aja, kan ada Gojek yang sekali yang lewat, ibu-ibu. Jadi itu udah tiap tahun memang, tapi tahun ini memangnya luar biasa, Masya Allah luar biasa. Jadi saya siapin waktu itu karena udah tahu ini pada antri nih pasti ya, saya siapin 500 amplop. 500 amplop. Ternyata jadi kita sistemnya udah tahu nih, nggak boleh jadi kacau balau karena anak-anak itu bocil kan suka little bit naughty ya. Dia udah dapat muter balik lagi gak selesai. Jadi kita pakai sistem kupon, bagiin dulu. Jadi yang dapat kupon itu nanti yang dapat ganti sama amplopnya. Nah itu juga lucu, teman-teman saya pada bilang, gimana cara kamu konten kreator ngumpulin orang sebanyak itu? Kumaha atau emang kamu mau rumahnya didatengin 1.300 orang? Kumaha ya kan ngumpulinnya gimana? Itu bisa buat makan setahun ya kan? Nah kayak gitu juga saya bilang, jadi sopir saya bilang, Bu ini udah gak bisa, harus dihentikan. Udah lebih dari 700 waktu itu kan. Saya bilang gak boleh, mereka itu datang bukannya cuma untuk uangnya. Mereka ada cita-cita mau ketemu Sheryl, mau ketemu apa. Siapa yang udah ngantri harus pulang itu bawa amplop. Tidak boleh dengan tangan kosong. Nah jadilah 1.300 sampai security semuanya turun tangan. Gitu. Tapi itu suatu kebahagiaan, maksudnya bisa anak-anak itu yang jauh dari mana bisa datang minta peluk doang, minta apa, minta peluk Sheryl, minta peluk mami kayak gitu. Itu maksudnya kita ada, ya Allah saya ini berguna. Ya hidup saya berguna karena hidup itu tidak melulu uang kan ya. Kita bisa maksudnya dia dipeluk anak itu senang loh, iya kan. Uang itu kan bisa dicari istilahnya ya, tapi kita bisa berbagi kebahagiaan itu luar biasa, Masya Allah luar biasa. Oke deh kalau gitu, makasih Sheryl sama Mami udah berbagi ya, sukses selalu konten-kontennya biar makin meledak. Thank you. Amin, terima kasih. Nanti kuatin dulu nyalinya kalau mau nginep di sini. Kita lihat apakah sampai 20.000 komen, secepat apa gitu. Tahu-tahu langsung 20.000 komen. Itu dia akhir dari episode ini guys, ambil baiknya, buang buruknya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Fajar Aditya, RJ Lema undur diri. Ciao.